Yesus baik, amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu yang terkasih. Suaranya kurang kencang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat hidup kita, dan sore hari ini kita boleh merayakan 29 tahun gereja kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat gereja ini. 29 tahun Tuhan selalu menuntun kita. 29 tahun kita semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu terkasih. Firman Tuhan pada sore hari ini saya akan membawakan sesuai dengan tema firman Tuhan pada tahun ini, visi kita yaitu terang yang menuntun pulang. Dan ini adalah visi dari gembala buat gereja ini. Saya percaya kita semua yang hadir pada sore hari ini, bukan hanya ini visi gereja kita, tetapi ini boleh menjadi tema, boleh menjadi visi juga dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Terang yang menuntun pulang. Untuk itu saya akan sama-sama mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Kita akan baca sama-sama, cuman pendek 3 ayat. Kita akan baca mulai dari ayat yang 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum saya membawakan firman Tuhan ini, saya mau tanya pada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami lelah, capek dalam hidup ini? Bukan karena Anda capek bekerja keras, Anda letih habis pulang kerja. Tetapi Anda capek karena Anda terluka hidup Anda. Jiwa Anda, hati Anda sedang terluka. Karena hari-hari Anda mungkin disalah ngertiin. Anda mungkin dikhianati, Anda mungkin dikecewakan orang. Sehingga Anda sedang letih, hatimu capek. Anda mungkin sedang disakiti oleh orang. Bahkan orang yang seharusnya menyayangi Anda, mengkhianati hidup Anda. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang anak yang muda yang dikatakan anak yang bungsu ini. Bagaimana dia mengalami luka dalam hidupnya. Sampai dia memutuskan untuk pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan keluarganya. Tetapi puji nama Tuhan, ada terang yang menuntun dia pulang. Hari ini kalau Anda mengalami letih lesu, capek, lelah hati Anda, karena ada banyak pergumulan dalam hidup Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam pelayanan Anda pada sore hari ini, biarlah terang yang menuntun kita pulang. Boleh mendapatkan kasih Tuhan kembali dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Dialah yang setia di dalam kehidupan kita. Dialah yang akan menuntun kita pulang kembali. Amin Bapak Ibu. Cerita ini ketika orang yang terluka yang pertama. Orang yang sedang terluka itu terkadang kita ingin lari. Orang yang terluka itu membuat kita ingin lari. Dan di dalam cerita anak bungsu ini memang tidak disebutkan secara jelas bagaimana dia mengalami luka di dalam hidupnya. Orang yang terluka itu biasanya bisa gampang dilihat dari apa yang dikatakan. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau omongannya selalu negatif, omongannya selalu mengeluh, omongannya selalu menyalahkan orang, kebanyakan hidupnya sedang terluka. Benar? Benar nggak ibu-ibu di sini? Ya, kalau sedang ngomel terus ngasani orang, kebanyakan hidupnya sedang terluka. Dari tindak tanduknya kita bisa melihat orang itu sedang terluka atau tidak. Dalam firman Tuhan ini tidak dijelaskan bahwa anak ini sedang terluka atau tidak. Tidak ditulis ayat di sini. Tetapi kita bisa melihat ada sesuatu yang tidak lazim
dari anak muda ini, si bungsu ini. Ia berkata di dalam ayat yang ke-12 berkata begini, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Sesuatu permintaan yang sangat tabu pada zaman dulu. Karena apa? Sangat tabu meminta harta warisan dari seorang tua, ayahnya yang belum meninggal. Tidak layak, tidak elok. Kalau orang Jawa bilang tidak elok. Untuk meminta harta warisan apalagi orang tuanya belum meninggal. Tetapi dengan kata lain anak ini mau berkata bahwa, Ayah, aku tidak mau menunggu engkau mati, aku ingin hidupku sekarang. Aku ingin bebas, aku ingin keluar dari rumah ini. Rupanya mungkin ada satu ketidakpuasan yang pernah terjadi di dalam kehidupan anak ini di rumah bapaknya. Yang membuat dia capek, lelah, dia ingin keluar dari rumah itu. Ada mungkin luka di dalam hati anak ini. Mungkin di dalam rumah itu dia mengalami kelelahan, kecapean karena sering disalah mengertiin, sering disalah pahamin. Mungkin sering dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang lebih tua. Bapak Ibu terkasih, mungkin dia diperlakukan tidak adil. Mungkin dia selalu dituduh. Dan akhirnya yang dilakukan anak ini, dia memutuskan untuk menjual seluruh bagiannya di dalam ayat 12-13 dan memutuskan untuk pergi ke negeri yang jauh. Bapak Ibu terkasih, ketika kita mungkin sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, saya pernah melihat ada suami istri berantem dalam rumah tangga. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda pergumuli hari-hari ini. Mungkin Anda baru saja bertengkar di rumah Anda, suami istri atau orang tua dengan anak. Saya pernah melihat suami istri bertengkar dan suaminya memutuskan ingin pergi keluar kota, lari dari rumah tangganya. Saya sempat berkata, Pak, apa tidak dipikir baik-baik? Kalau Anda pergi minggat, apa enggak dipikir kamu punya anak? Anakmu itu akan kehilangan figur orang tua, kehilangan figur ayah. Banyak ketika kita mengalami masalah dalam rumah tangga kita, seperti anak bungsu ini, kita memilih untuk pergi, keluar, ingin cari satu jawaban yang lain. Ingin keluar, pergi ke negeri yang jauh. Tapi sore hari ini mungkin ada banyak dari Bapak Ibu. Anda tidak memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah tangga Anda. Tetapi ketika Anda sedang terluka di dalam rumah tanggamu, di dalam pergumulan terhadap suamimu, terhadap istrimu, banyak mungkin tidak pergi tetapi memilih untuk tinggal. Tetapi hatinya sudah pergi ke negeri yang jauh. Fisiknya, tubuhnya ada dalam rumah. Tetapi hatinya sedang pergi ke negeri yang jauh. Seperti anak bungsu ini. Bapak Ibu, mungkin di rumah masih tinggal bersama di satu atap. Tetapi ketika duduk di meja makan yang sama, tidak ada percakapan yang hangat seperti dulu. Hidup berjauh-jauhan seperti formalitas saja. Ada tinggal di rumah, tetapi hanya formalitas suami istri. Saya pernah melihat ada suami istri yang bertengkar di rumahnya. Suami dan istri masih tinggal di rumahnya, tetapi sudah seperti formalitas saja. Supaya anaknya tetap menganggap mereka orang tua. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah, tetapi sudah tidak ada kehangatan dalam rumah tangga. Badannya masih ada di rumah, tetapi hatinya sudah jauh pergi ke negeri yang jauh. Bapak Ibu, mungkin di dalam keluarga, karena luka di dalam rumah tangga, mereka memilih untuk diam, bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena tidak ingin ada pertengkaran lagi di dalam rumah tangga. Suami dan istri mulai diam-diaman satu dengan yang lain. Karena apa? Karena mereka sudah sama-sama pergi ke negeri yang jauh. Mereka nggak mau, bukan karena mereka nggak ada bahan untuk bicara.
Tapi karena mereka tidak ingin ada pertengkaran kembali di dalam rumah tangga. Bukan hanya suami dengan istri, mungkin ada perselisihan antara orang tua dengan anak, atau saudara dengan saudara sepupu atau saudara kandung. Sehingga Anda mungkin diam satu dengan yang lain. Kehangatan di dalam rumah tangga itu mulai sirna. Rumah tangga mulai dingin. Anda mungkin bisa tersenyum supaya anak-anak tidak tahu bahwa ada luka di dalam dada. Tetapi jujur hati Anda kalau Anda ditanya, aku ingin tenang, aku ingin pergi. Bapak Ibu terkasih, kita sebagai orang Kristen, kita tahu gereja ini adalah rumah kita, benar Bapak Ibu? Tetapi jujur, ketika kita terluka di dalam pelayanan, melihat orang-orang Kristen yang baik di mimbar, tetapi kasar di dalam kehidupan nyatanya. Ketika kita melihat pemimpin yang menuntut banyak, tapi tidak bisa memberi kasih. Ketika kita melihat rekan pelayanan kita yang penuh dengan iri hati, saling sikut, butuh pengakuan, butuh pengaruh. Orang bisa pandai mengucapkan kata-kata rohani, tapi hidupnya tidak bisa jadi teladan. Terkadang kita bisa capek dan lelah melayani Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu yang terkasih? Kita semua manusia. Kita mungkin ada di dalam gereja. Mungkin kebanyakan orang yang sudah kecewa dan undur dari Tuhan, mereka memilih untuk pergi ke negeri yang jauh. Mereka memilih untuk mungkin pergi ke gereja lain atau pelayanan di tempat lain. Tetapi beberapa yang tinggal, mereka hadir, badannya ada di sini, masih melayani. Tetapi hatinya sudah pergi ke negeri yang jauh. Anda melayani cepat lelah. Anda melayani cepat kosong. Mungkin Anda bisa sebagai usher nyalamin dengan senyum. Tetapi menangis di dalam. Bapak Ibu terkasih, itulah kondisi orang yang sedang terluka, sedang kecewa. Mereka ada di rumah Tuhan. Tetapi hatinya pergi ke tempat yang jauh. Dan kehidupan yang kedua kita belajar, kehidupan jauh dari Bapa itu melelahkan dan kosong. Seperti anak ini yang menjual hartanya, bagiannya, dan pergi ke negeri yang jauh. Di dalam Lukas 15 ayat 14-16 dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Anda bisa lihat gambar sini. Inilah gambar anak yang bungsu. Dia menjual harta miliknya, dia berpikir pergi ke negeri yang jauh adalah jawaban dari segala kecapaian, keletihan dalam hidupnya. Tetapi semakin dia pergi ke negeri yang jauh, hidupnya semakin melarat dikatakan di situ. Dan identitasnya mulai berubah. Dia menjadi seorang penjaga babi. Anda bisa tahu pada zaman dahulu, seorang penjaga babi adalah seorang yang hina bagi orang Yahudi. Ia kehilangan siapa dirinya sebenarnya. Anak yang pergi ke negeri yang jauh itu, dia melakukan satu pekerjaan yang hina. Dia tidak tahu identitas dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sedang letih, lesu, capek di dalam pelayanan, mungkin capek di dalam rumah tangga, kita mulai mungkin percaya dengan kata-kata, kita mulai kehilangan identitas, kita mulai percaya dengan kata-kata, aku ini sudah tidak berharga lagi. Aku tidak cukup baik, kurang apa? Aku sudah memberikan yang terbaik, selalu dipandang tidak baik. Aku hanya dibutuhkan kalau aku berguna. Itulah contoh orang yang sedang letih, lesu, lelah jiwanya. Dan mulai kehilangan identitasnya. Mereka lebih percaya bahwa, lihat,
aku ini tidak berguna, aku hanya dipakai waktu aku berguna saja. Kalau ada pelayanan kematian, baru cari aku. Kalau enggak, aku tidak pernah akan dipandang. Maka dari itu, terkadang kita melayani Tuhan. Sampai akhirnya semangat kita mulai padam. Anak bungsu ini ketika dia menjadi penjaga babi, sampai akhirnya kelaparan yang melanda di negeri itu, dia lama-lama terbiasa makan ampas babi. Begitu pula dengan jiwa kita yang sedang terluka. Lama-kelamaan kita mulai mati rohani. Kita mulai terbiasa dengan ke gereja, pulang nggak mendapatkan apa-apa, itu sudah ada di bagian dari keseharian. Ada mungkin ke gereja melayani kering, ya sudah, itu adalah bagian dari pelayanan. Anda seperti tanda kutip sudah terbiasa dengan makan ampas babi, Bapak Ibu. So ini sungguh ironis, tapi kenyataannya begitu. Ketika Anda pergi ke negeri yang jauh, bukannya itu menjadi jawaban buat hidup Anda, tetapi Anda semakin melarat. Hidupmu mulai capek, mulai kering pelayananmu. Kehidupan rohanimu api itu mulai padam dalam hidup Anda. Di dalam rumah tangga, mungkin Anda awalnya berusaha, berinisiatif, berdoa untuk membina hubungan kembali suami dengan istri, orang tua dengan anak. Tetapi selalu gagal dan gagal. Akhirnya Anda menyerah, Anda capek, dan Anda biarkan begitu saja. Bila sore hari ini, kasih Tuhan yang menjamah kita semua ketika kita sedang terluka pada sore hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Apa yang terjadi pada anak ini? Ketika dia sedang terluka hidupnya, dia tadinya memutuskan untuk pergi ke negeri yang jauh. Tetapi di negeri yang jauh, hidupnya semakin melarat. Dia mulai kehilangan identitasnya. Bahkan ampas babi pun sesuatu yang hina. Dia makan. Tetapi ada satu hal yang menyentuh hidupnya. Yaitu ketika kasih Bapa yang menyambut dia lebih dulu. Ada kasih Bapa yang sebuah terang yang menuntun dia pulang. Dia mulai teringat dengan apa yang terjadi di rumahnya dulu. Ada seorang Bapa yang mengasihi hidupnya. Ada Bapa yang sangat menyayangi hidupnya, yang mencintai hidupnya apapun keadaannya. Dan dia memutuskan untuk pulang. Bapak Ibu terkasih, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, anak ini tidak peduli apapun yang sedang terjadi kondisi di dalam rumah tangga itu. Di dalam rumah itu mungkin keadaannya belum berubah seperti dulu. Dia tidak peduli. Dia tetap memutuskan untuk pulang. Mungkin rumah tanggamu belum berubah. Orang masih tetap sama, masih mengecewakan Anda. Memandang sebelah mata, merendahkan Anda. Suamimu mungkin bahkan lari dengan wanita lain. Seorang yang seharusnya mengasihi Anda, tetapi mengecewakan hidupmu. Anda mungkin tetap diperlakukan tidak adil. Dalam pelayanan mungkin Anda bertemu dengan orang-orang yang pintar ngomong, tapi tidak punya teladan dalam hidupnya. Mungkin Anda masih bertemu dengan orang yang sama. Tetapi anak muda ini tidak menunggu sampai semuanya berubah menjadi baik. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi dia berubah hidupnya ketika terang itu menuntunnya pulang. Dan Anda tahu ketika dia pulang ke rumah bapaknya, bapaknya itu ternyata sudah menunggu dia pulang begitu lama. Dan ketika ayahnya melihatnya, dikatakan dalam firman Tuhan ini, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul.
dan mencium dia. Tuhan Yesus itu selalu setia dalam hidup kita, amin. Bahkan dalam setiap musim kehidupan, ketika Anda dikecewakan orang, dikecewakan saudara, dikecewakan oleh pasanganmu, Tuhan Yesus selalu setia dalam hidup kita. Dan Dia menunggu kita untuk datang dan pulang. Terang yang menuntun kita untuk pulang kembali. Dia menuntun kita untuk pulang kembali. Dan ketika kita mau pulang, Dia akan merangkul kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin hatimu sedang terluka sore hari ini. Dia ingin merangkul engkau di dalam hadirat-Nya. Saya bisa membawakan firman Tuhan sehebat apapun. Tetapi yang lebih hebat ketika Tuhan menyentuh hidupmu pada sore hari ini. Tuhan menjamah hidupmu pada sore hari ini. Izinkan Dia merangkul Anda pada sore hari ini. Ketika Anda sedang terluka hidupmu pada sore hari ini. Mungkin dulu Anda pergi ke negeri yang jauh. Mungkin Anda tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan gereja. Tetapi hatimu pergi ke negeri yang jauh. Tetapi lama-kelamaan Anda kering. Apimu mulai padam. Minyakmu mulai habis. Anda datang ke gerejanya formalitas. Pelayanannya begitu-begitu aja sebagai formalitas tiap hari yang Anda datang ke gereja. Jangan menuntut orang lain berubah. Jangan menuntut gereja ini berubah. Tetapi temukanlah kasih dari Tuhan itu kembali dalam kehidupan kita. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Ketika Tuhan Yesus menjamah hidupmu, mungkin di dalam hidupmu ada orang yang menyakiti hidup Anda. Ada orang yang mungkin pernah melukai perasaanmu. Ada kata-kata yang mungkin pernah melukai perasaanmu. Tetapi ketika hadirat Tuhan, kasih Tuhan menjamah hidup kita, cara pandang kita melayani Tuhan bukan karena emosi, tetapi kita melayani Tuhan hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di situ harapan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat jiwa-jiwa yang lain yang membutuhkan jamahan Tuhan. Bukan sekedar dari hidup kita lagi, bukan dari sekedar ego kita lagi. Tetapi kita bisa melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih-Nya. Dalam hidup kita mungkin Anda ada di dalam rumah tanggamu, mungkin ketika keluargamu belum pulih. Tetapi ketika hadirat Tuhan, kasih Tuhan menjamah hidupmu, Anda bisa mengampuni orang yang pernah berbuat jahat dalam hidup Anda. Karena mengampuni itu bukan membenarkan tindakannya, tetapi mengampuni itu melepaskan Anda dari segala kepahitan dan kebencian dalam hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Seperti Daud yang berkata dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya
untuk kebaikan-Mu. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Mari angkat suaramu. Mari naikkan pujianmu. Mari sembah Tuhan. Biarlah hadiratnya menjamah engkau pada sore hari ini. Rasakan hadiratnya. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Hanya Dia yang setia dalam perjalanan hidupmu. Hanya Dia yang selalu ada di saat kau terluka pada sore hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik buat hidup kami sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan beberapa banyak di antara kita yang merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita yang merasakan hadirat Tuhan. Mari kita mau angkat kedua tangan kita. Sekali lagi nyanyikan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam masa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Yes, kami percaya Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi kita mau amin. Katakan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap lembah kelam kami Tuhan, Engkau ada Tuhan. Hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini, bahkan mungkin detik ini Tuhan, saat ini kami sedang jauh daripada Engkau Tuhan. Bahkan kami lari dari Engkau Tuhan. Karena rasa
kecewa yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami telah melupakan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami telah meragukan-Mu Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan, bahkan mungkin kami telah membuang Engkau dari daftar list dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, malam hari ini Tuhan, di acara perayaan ulang tahun gereja yang ke-29 ini Tuhan, satu hal yang kami ingin bawa pulang malam hari ini, hadirat-Mu Tuhan, pribadi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bila setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami bisa membawa pulang sesuatu yang paling berharga, paling berarti dalam hidup kami, yaitu pribadi-Mu. Malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami mengalami hadirat-Mu kembali Tuhan. Hadirat-Mu yang mungkin sudah lama gak kami rasakan, tapi malam hari ini di acara perayaan ulang tahun gereja kami Tuhan, kami bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih mula-mula mengalir kembali di dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih mula-mula mengalir kembali dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Air kehidupan mengalir kembali Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami rasakan kematian dalam hidup kami Tuhan, tapi malam hari ini saat kami alami hadirat-Mu, kami alami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan, kami alami kembali air kehidupan, sungai kehidupan itu mengalir kembali dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini setiap kami yang lemah kami dikuatkan, setiap kami yang mungkin telah kehilangan harapan, kami percaya Tuhan, terang itu membawa kami pulang kepadamu Tuhan. Harapan yang baru, kekuatan yang baru Engkau taruh kembali dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami keluar dari lembah kekelaman malam hari ini, dan Engkau membawa kami naik seperti burung Raja Wali Tuhan. Engkau membawa kami naik from glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan, untuk setiap hari berkata God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan, Engkau baik, dan bahwasanya Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kami percaya mulai malam hari dan seterusnya kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala